Itu sama dengan Mbah Surip mijiti saya, begitu selesai dia bukan tukang pijit lagi. Nah, keliru enggak? Lah kok malah Bali pulang ke Indonesia malah disebut Haji Iwan. Jadi itu kekeliruan yang luar biasa. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Jadi haji adalah seseorang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai menjalankan, dia bukan haji lagi. Jadi itu malaikat itu tiap hari ketawa. Asal pulang dari Indonesia, kok guyu WL gitu. Kata si Jibril, ini kulo udah melekaji sedoyon itu haji sedoyon. Menurutku nggak ada haji kok di Indonesia. Haji itu ya di Arab, sebab syariat itu dijalankan di Arab. Jadi kalau di Indonesia tidak ada haji. Tapi berani Anda merombak ini? Ini aja nggak bisa merombak, mau merubah Republik Indonesia. Ya, oke, ini sekedar ilmu kata, sangat sederhana. Ini cuma epistemologi. Jadi kafir itu juga begitu. Kafir adalah ketika Anda menutupi kebenaran dalam hal apapun. Korupsi itu adalah seharusnya 50, tinggal 30 karena yang 20 ditutupin, kan begitu? Itu namanya kafir. Jadi kafir adalah pekerjaan ketika seseorang menutupi kebenaran. Selesai, dia bukan kafir lagi. Jadi tidak ada kafir permanen. Ini negeri kafir, tidak ada negeri kafir. Jelas ya? Ini pemahaman bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bukan pendapat saya. Gitu ya. Nah, terus soal kafir saya jelasin, mereka jadi tenang. Wah, kalau gitu saya sangat jarang loh. Oh, kafir kata seorang pendeta. Ya ini ya sampean ini arang kafir sampean. Nek kepengin dolek wong kafir sak embrek ya sampean melok aku mulai yang gitu. Kofar kafir. Karwo menang melawan Kofifa itu andaikan bisa diselidiki, Anda bisa menemukan kekafirannya, kekufurannya berapa macam. Bagaimana cara menutupi suara di Bangkalan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan tidak mungkin pemilu, pilkada dikaitkan dengan kata kafir. Jadi ini masyarakat modern apa bukan? Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri intelektualisme. Sehingga dia tidak punya kesembronoan untuk mengklaim sesuatu secara non-akademis. Kan begitu. Nah sekarang yang terjadi pada kita adalah masyarakat yang non-akademis, non-ilmiah. Masyarakat yang bondonya asumsi. Asumsi, talk show di televisi itu isinya asumsi. Abu Jibril mengatakan ini hadis palsu. Terus nanti si Guntur mengatakan kalau gitu kamu ingkar sunnah, lain lagi. Jadi begitu gampang orang melakukan kekufuran. Jadi orang-orang yang sering menuding kafir, menuding Anda kafir itu sebenarnya sedang melakukan atau sedang menjadi kafir yang luar biasa. Gitu loh. Ya untungnya saya kalau ngomong lucu, jadi kadang-kadang kalau saya bicara sama orang yang sebenarnya bertentangan dengan saya, mereka itu mau marah nggak bisa karena terlanjur ketawa. Karena tertawa itu tidak berasal dari sini, Mas. Itulah kekuatan musik. Begitu masuk telinga, langsung masuk hati, keluar lagi di mulut. Itu mekanisme psikologis. Tapi kalau mekanisme ilmiah, itu dari telinga ke kepala dulu, baru hearing dengan hati, baru ada keputusan. Nah maka metode kebudayaan adalah metode utama di dalam menjalankan agama sebenarnya. Karena agama itu, ini agak serius ini ilmunya. Karena sekarang pelaku utama agama ada dua ya, satu ilmuwan, yang dua seniman, terserah yang duluan yang mana. Yang pertama ilmuwan, maka Anda tidak bisa tanpa ilmu. Allah selalu mempersyaratkan jangan perlakukan sesuatu bila ilmin. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap istri, terhadap aktivis atau aktivis terhadap yang lain dan seterusnya. Apapun saja jangan melakukan sesuatu tidak dengan ilmu. Nomor dua seniman. Kesenian itu rohani bukan materi.
Kalau Anda melihat lukisan, ada lukisan yang harganya 1 miliar, ada 400 juta, 1 juta. Kalau dihitung modalnya kan cuma berapa? Kanvasnya berapa, catnya berapa? Maka yang terjual 1 miliar itu sama sekali bukan catnya, bukan warnanya, bukan kanvasnya, kan begitu. Yang terjual adalah pancaran rohani yang diwakili oleh juatan warna-warna itu. Jadi kesenian itu rohani. Nah, kalau kesenian tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rohani atau bahwa dia sesungguhnya adalah rohaniawan. Ya, di Indonesia kan kalau seniman tidak sama rohaniawan. Kalau rohaniawan itu yang suka khutbah kan gitu. Ya keliru. Wale. Wong di Jawa Timur sekarang sudah ada kiai baru. Ada ulama baru sejak pilkada ini. Kalau dulu kan Gus Dur memperkenalkan ulama khos seperti ini. Sekarang ulama cash. Itu muncul yang baru fenomena di Jawa Timur. Itu teman sekalian ya. Oke, kafir itu seperti itu, jihad sudah saya jelaskan dulu. Jihad itu ya milik semua orang. Sindang itu dengan polanya sendiri dia berjihad tiap hari. Anda itu mujahid. Segala daya upaya untuk memenuhi amanat Tuhan, yaitu untuk survive dan revive dalam kehidupan, itu namanya jihad. Jadi Anda mujahid, semua itu mujahid. Antum semua adalah kaum mujahidin. Jangan diambil sendiri oleh Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Kita semua mujahidin. Fungsi mujahid itu adalah untuk melaksanakan khilafah. Karena kita semua ini disuruh dari Tuhan untuk menjadi khalifah. Pekerjaannya khilafah. Jadi khilafah itu pekerjaan setiap orang. Ya tukang becak, ya penjual kacang, semua itu sedang menjalankan khilafah. Khilafah itu tidak sekedar bagaimana Anda menyuruh orang sholat. Aceh itu dikasih tsunami untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serambi Mekah. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu sudah bukan serambi Mekah. Yang kita butuhkan adalah serambi Madinah. Kalau serambi Mekah itu adalah ajaran-ajaran Islam pada tingkat ubudiyah, sholat 5 waktu, syahadat, zakat, ya. Itu sudah tidak perlu dilembagakan lagi, itu sudah cukup menjadi pengetahuan setiap orang. Yang kemudian harus kita laksanakan dengan prinsip yang kita sebut masyarakat madani, berasal dari kata Madinah, bersifat madaniyah, diindonesiakan dari madani, itu adalah kalau Rasulullah mengatakan alaikum bil wirasah, mulai hari ini bercocok tanamlah dalam segala arti.